Persib Bandung berhasil melaju ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan rivalnya Persija Jakarta dengan skor 2-1. Bagaimana analisa taktikal Persib Bandung sehingga lagi-lagi berhasil mengalahkan Persija? Kita bahas di video kali ini. Pertandingan berjalan menarik sampai akhirnya ada detail-detail kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung sehingga Persib Bandung berhasil meraih kemenangan. Sebelum kita mulai analisanya, buat teman-teman yang suka sama analisis pertandingan by data dan juga by analisis video gitu ya, boleh di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Di pertandingan kali ini Persib Bandung memang lebih banyak menyerang melalui sisi sayap karena Persija juga menutup central progression gitu ya, dan itu nggak menjadi masalah untuk Persib Bandung karena sesuai analisa kita sebelum-sebelumnya gitu ya, di setiap pertandingan variasi serangannya Persib itu cukup beragam, bisa dari tengah, bisa dari sayap gitu ya, atau bahkan direct dari belakang langsung ke depan gitu ya. Ini salah satu contoh momen di mana Persib menyerang melalui sisi sayap gitu ya. Di sini ada 4 pemain Persib yang mencoba memenuhi salah satu sisi, yaitu sisi sebelah kanan gitu ya. Lalu kemudian Notsuda dan Menalo melakukan counter movement, Notsudanya kembali ke tengah gitu ya, lalu Menalonya maju ke depan, dan itu ada space yang berhasil diciptakan. Akhirnya Lucho melakukan umpan panjang ke belakang bek kirinya Persija gitu ya, dan Menalo dengan kecepatannya berhasil mendapatkan peluang gitu ya, namun sayang peluangnya masih bisa dihalau oleh Agil Safik. Terlihat memang Persib banyak melakukan overload di salah satu sisi gitu ya, jadi ingin mencoba menarik para pemain Persija biar mengarah ke salah satu sisi gitu ya. Opsinya dengan banyak pemain Persija yang ketarik ke satu sisi gitu ya, di sisi yang lain itu kosong, ada banyak ruang yang bisa diciptakan, dan Persib bisa melakukan switch gitu ya, dari asalnya bola di sebelah kanan lalu dipindahkan ke sebelah kiri dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan diagonal long pass gitu ya, seperti di contoh ini, di mana terlihat ada 6 pemain Persib gitu ya, ada di setengah ke depan dan di sebelah kanan gitu. Jadi memang Persib mencoba menumpuk pemain di salah satu sisi, yaitu di sisi sebelah kanan. Sehingga hal ini juga menarik para pemain Persija untuk lebih banyak ke sisi kiri pertahanannya Persija gitu ya. Lalu dengan cepat Persib melakukan switch. Di sini switch dilakukan dengan umpan jarak jauh dari Lucho, sehingga di momen ini bisa kelihatan gitu ya, William Barosnya berhasil dalam posisi isolate 1 lawan 1 gitu ya. Jadi Barosnya bisa mencoba untuk berduel 1 lawan 1 melawan back sayap lawan gitu ya. Atau ada opsi lain di mana ada bantuan dari Ikhwan Tanamal gitu ya, sehingga ada space yang bisa dimanfaatkan. Namun di momen ini Baros memutuskan untuk melakukan duel 1 lawan 1 yang sayangnya belum bisa dimenangkan gitu ya, sehingga peluangnya menjadi tertutup gitu. Eksekusi akhirnya memang gagal gitu ya, tapi secara konsep penyerangan memang terlihat seperti itu, bagaimana Persib mencoba overload salah satu sisi gitu ya, lalu dengan cepat melakukan switch ke sisi yang lain. Kalau tadi menggunakan umpan diagonal long pass gitu ya, Persib juga bisa menggunakan switch sides dengan umpan-umpan pendek yang cepat. Contohnya di momen ini lagi-lagi terlihat skemanya gitu ya, bagaimana Persib menumpuk pemain di sisi sebelah kanan. Bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain gitu ya di sebelah kanan. Di sini terlihat bagaimana para pemain Persija pun jadinya ikut ketarik gitu ya ke salah satu sisi tersebut. Lalu Persib langsung melakukan switch ke sisi satu lagi gitu ya. Kalau kali ini dengan umpan-umpan pendek yang cepat. Bagaimana umpan dari Lucho kepada Mutombo, Mutombo kepada Tanamal, dan Tanamal melakukan umpan progresi ke depan di mana ada pergerakan dari Balsa Sekulic gitu ya. Striker seperti Balsa gitu ya memang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung ketika Persib ingin bermain dengan seperti ini gitu ya. Di mana striker terlibat juga nih dalam build up, tidak hanya striker yang menunggu di kotak penalti gitu ya. Dan Balsa memiliki keunggulan dalam hal ini gitu ya, bagaimana sesuai analisis kita sebelumnya tentang Balsa Sekulic gitu ya, dia adalah target man yang fluid juga gitu. Dia bisa sering drop ke tengah, bahkan di pertandingan ini sering juga ke sayap kiri gitu ya untuk menerima bola. Dan setelah menerima bola pun memang hold up bolanya bagus, dribblenya bagus gitu ya. Lalu dia umpannya juga bagus. Jadi memang dengan adanya Balsa Sekulic ini permainan Persib bisa menjadi lebih cair, terutama pada fase build up-nya gitu ya. Tidak hanya pada saat build up, Persib juga mengeksploitasi sisi sayapnya Persija, terutama di belakang fullback gitu ya, area di belakang fullback.
adalah pada saat attacking transition juga. Persib memanfaatkan agresivitas back-back sayapnya Persija gitu ya, yang naik membantu serangan, dan juga bagaimana penyerang sayap Persija tidak cukup bagus pada saat defend gitu ya. Dan menariknya 2 gol Persib memang dua-duanya dari set piece gitu ya. Tapi proses Persib mendapatkan set piece tersebut adalah ketika Persib melakukan attacking transition dan menyerang sisi sayap Persija Jakarta, terutama sisi sebelah kiri gitu ya. Seperti contohnya ini adalah momen peluang Persib sebelum Persib mendapatkan corner yang menjadi gol dari William Barros. Bisa terlihat ketika Persib merebut bola gitu ya, posisi dari right back dan left backnya Persija ada di depan garis tengah gitu ya, sehingga ada space. Sebenarnya tidak hanya di sebelah kiri pertahanan Persija gitu ya, sebelah kanan pun terlihat ada space yang luas gitu ya, dan itu yang dieksploitasi oleh sayap-sayap cepatnya Persib, terutama Luka Menalo gitu ya. Di sini terlihat bagaimana umpan, lagi-lagi umpan diagonal pas dari Lucho gitu ya, menemui Luka Menalo di sayap kanan. Lalu Luka Menalo melakukan dribble, melakukan gerakan invert gitu ya. Lalu eksekusi yang berhasil ditepis oleh Agil Safik. Bola rebound sebenarnya menghampiri Balsa gitu ya, namun tendangan Balsa juga masih bisa diblok oleh back dari Persija gitu ya. Dari situ terjadi peluangnya berhasil dihalau gitu ya, namun Persib berhasil merebut bola lagi dari Luka Menalo dan Persib mendapatkan corner. Dan dari corner itulah Persib berhasil menciptakan gol pertama melalui William Barros gitu ya. Bagaimana skema set piece-nya juga kelihatan udah dipersiapkan gitu ya. Jadi ada satu pemain, Luka Menalo, yang mengganggu di sekitar kiper gitu ya. Lalu ada 4 pemain yang attack area tengah dari kotak penaltinya Persija gitu ya. Lalu 2 pemain, Balsa dan Matrikardi, langsung menyerang ke area dekat gawang, sedangkan William Barros dan Mutombo di sisi jauhnya gitu ya. Dan bola menghampiri William Barros, dieksekusi dengan baik, 1-0 untuk Persib Bandung. Gol kedua juga diawali dari bagaimana attacking transition Persib menyerang sisi kiri pertahanan dari Persija gitu ya. Terlihat di momen ini ketika Luka Menalo berhasil merebut bola dari Fabio Calonego gitu ya. Bisa kita lihat posisi dari Karim Memija dan juga Rio Fahmi masih jauh ada di depan gitu ya. Dan Luka Menalo langsung membawa bola, dia melihat ada pergerakan dari Adam Alis gitu ya, dan dia melakukan umpan terobosan yang akurat. Pada akhirnya Adam Alis melakukan dribble mendekati kotak penalti, niatnya mau memberikan umpan kepada Balsa, namun bola crossingnya berhasil diblok oleh Kollinger gitu ya, Dennis Kollinger. Dan ternyata setelah dilakukan VAR checking, bolanya mengenai tangan dari Dennis Kollinger sehingga penalti untuk Persib Bandung. Penaltinya dieksekusi dengan sempurna oleh Balsa Sekulic. Persib unggul cepat 2-0 di menit 24. Itu tadi dari sisi attackingnya, bagaimana secara konsep gitu ya, secara ide Persib menyerang melalui sisi sayap, memanfaatkan bagaimana agresifnya fullback dari Persija dalam melakukan overlap gitu ya, dan juga bagaimana penyerang sayap Witan dan juga Arli gitu ya tidak banyak membantu dalam pertahanan. Lalu untuk defense-nya seperti biasa Persib melakukan ciri khasnya gitu ya dalam bertahan, melakukan man-to-man marking untuk pemain-pemain yang masuk ke areanya Persib Bandung gitu ya. Hal tersebut menyulitkan Persija dalam melakukan build up dengan nyaman gitu ya, sehingga beberapa kali juga mereka harus back pass ke belakang gitu ya untuk mencari momen yang lain gitu. Lalu kalau kita berbicara tentang defense gitu ya, lagi-lagi yang patut diapresiasi adalah bagaimana William Barros melakukan tugasnya seperti biasa. Dia disiplin untuk turun ke belakang sehingga seolah-olah Persib bermain dengan 5 back gitu ya. Seperti contohnya di momen ini, bagaimana William Barros mundur ke belakang gitu ya, dia membentuk seolah-olah Persib bermain dengan 5 back. Dan di sini juga kelihatan bagaimana pergerakan Witan yang asalnya sayap kanan gitu ya, dia tiba-tiba ada di tengah-tengah gitu ya, dan itu Ikhwan Tanamal masih melakukan man-to-man marking terhadap Witan. Sehingga kalau William Barros yang nggak mundur gitu ya, itu kebayang ada space yang luas untuk Karim Memija. Namun Barros dengan disiplinnya gitu ya, dia juga selalu scanning posisi dari Memija, sehingga ketika bola diberikan kepada Memija bisa diintercept dengan baik oleh William Barros gitu ya. Kalau dari sisi defense memang ada sedikit catatan gitu ya untuk permainan Persib kemarin, adalah bagaimana kalau sisi kiri sih aman gitu ya dengan adanya William Barros. Justru di sisi kanan gitu ya, Luka Menalo di beberapa posisi dia terlihatnya out of position gitu ya, sehingga di pertahanan sebelah kanannya Persib
itu terkadang ada space luas sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh Persija gitu ya. Seperti kalau kita lihat di momen ini, bagaimana kalau kita lihat secara posisi gitu ya, Luka Menalo dia nggak terlalu ke belakang gitu, dan itu kalau kita lihat sudah ada dua pemain tuh yang di situ, Witan dan juga Arhan. Kalau lihat di sini Menalo itu idealnya berada di antara Arhan dan Witan lah ya, minimal kurang lebih gitu. Hal ini sebenarnya sesuai dengan apa yang udah kita analisis juga ya tentang Luka Menalo, bagaimana dari sisi weakness-nya yang waktu itu menjadi catatan dari kita adalah willingness to track back-nya, karena ini ada contoh juga ketika dia main di FK Sarajevo gitu ya. Secara shape juga dia out of position gitu ya, seharusnya dia menjaga area sebelah kiri pertahanannya dari Sarajevo pada waktu itu gitu ya, tapi itu pun dia luput gitu. Jadi memang ini mah harus menjadi catatan juga untuk Luka Menalo. Kalau secara attacking sih menurut saya dia luar biasa, apalagi tipikal dia sesuai analisis kita juga gitu ya, kekuatannya adalah bagaimana dari sisi kecepatannya dan juga bagaimana dia melakukan diagonal run ke half space atau bahkan ke kotak penalti gitu ya untuk menambah jumlah pemain di sana. Lalu kalau dari sisi defensif, satu lagi yang menarik di pertandingan kemarin adalah bagaimana Persib mencoba untuk seperti trial gitu ya, mencoba posisi 5-3-2, posisi baru nih. Ketika Julio Cesar masuk menggantikan Luka Menalo gitu ya. Jadi yang asalnya formasinya 4-2-3-1, ketika bertahan itu Persib biasanya dengan shape 4-4-2 gitu ya. Kali ini secara formasi berubah menjadi 5-3-2. 3 di tengah diisi oleh Mutombo, Julio, dan Patricio Matricardi. Yang menjadi wingback ada Kakang Rudianto di kanan dan Iwan Tanamal di sebelah kiri gitu ya. Ini jelas formasi defensif yang mungkin bisa menjadi variasi taktik Persib juga gitu ya, baik di Liga 1 maupun di Asia, ketika posisi Persib mau mempertahankan keunggulan dan lawannya full all out attack gitu ya. Nah, Persib bisa mencoba skema ini 5-3-2, memang seolah-olah seperti bertahan gitu ya, 5 di belakang gitu ya, dan 3 di tengahnya pun memang fokusnya pasti akan bertahan. Tapi dengan adanya 2 pemain di depan gitu ya, ini membuat tim lawan juga nggak bisa all out attack yang apa ya, yang sembarangan gitu, karena artinya apa, ada 2 pemain depan Persib di depan gitu ya yang siap untuk melakukan counter attack. Jadi istilahnya lawan juga nggak bisa udah semuanya aja maju ke depan, nggak bisa, karena begitu diserang balik ada 2 pemain, nggak cuma 1 nih, ada 2 pemain yang bisa melakukan kombinasi dan menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Itu juga kurang lebih sebenarnya udah terlihat di pertandingan melawan Persija kemarin, bagaimana di babak kedua gitu ya, walaupun Persib bisa dibilang sepanjang babak kedua itu lebih banyak diserangnya, lebih banyak tertekannya gitu ya, tapi ketika Persib mendapatkan peluang dengan space yang lebar gitu ya, karena para pemain Persija banyak di area Persib gitu ya, Persib juga bisa dapat beberapa peluang gitu. Memang tidak ada yang menjadi gol karena ya lagi-lagi masalah eksekusi gitu ya. Ada peluang dari Ramon, ada peluang dari Kakang Rudianto gitu ya. Persib juga setidaknya ada intensi untuk tetap ingin mencetak gol gitu, yaitu ketika dapat bola, bolanya bisa didistribusikan langsung ke depan, di mana di sana ada 2 pemain gitu ya. Apalagi ketika di akhir-akhir Peralta juga diberikan debut oleh Coach Igor gitu ya. Dia berduet dengan Ramon Tangi dan kelihatan Peralta adalah pemain yang sendirian pun bisa menciptakan chaos gitu di pertahanan lawan gitu ya. Nah, jadi kebayang lah nanti ketika Persib memakai 5-3-2 ini dan di depannya ada Peralta dan Balsa mungkin gitu ya, itu mungkin akan bisa menciptakan sesuatu yang berbahaya. Dan walaupun di akhirnya Persib kebobolan 1 gol di pertandingan kali ini, yang kalau saya lihat sih ini faktor kelelahan aja gitu ya, karena terjadi di area sebelah kanan pertahanan Persib. Di situ diisi oleh Kakang Rudianto yang main dari menit awal gitu ya. Kelihatan di akhir-akhir dia udah mulai berat nih larinya. Sesaat sebelum gol itu ada 1 serangan Persija dari area situ juga gitu ya. Dan itu udah dari body shape-nya Kakang itu udah kelihatan dia itu lelah gitu ya. Jadi di momen pertama sih berhasil dihalau oleh Julio Cesar, tapi di momen kedua Kakang yang harus berhadapan dengan Victor Detan, yang harus adu lari sama Victor Detan gitu ya, yang baru dimasukkan, jelas udah kalah cepat lah gitu. Victor Detannya akhirnya berhasil masuk ke kotak penalti dan memberikan umpan kepada Chang Hun gitu ya, pemain baru Persija dari Korea. Skor 2-1, tapi ya untungnya setelah hal tersebut pemain back-backnya Persib utamanya gitu ya bisa fokus lagi untuk menjaga keunggulan sehingga Persijanya gagal menyamakan kedudukan. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Kalau saya sih apapun yang terjadi tetap menganggap Piala Presiden ini ya turnamen pramusim biasa aja gitu. Jadi kita tunggu aja hari Kamis nanti final Persib Persebaya akan seperti apa, akan kita analisis lagi. Tapi intinya kalau buat bobotoh gitu ya, jadikanlah Piala Presiden ini pokoknya sama aja seperti partai pramusim biasa. Mau menang alhamdulillah,
enggak juga nggak apa-apa, yang penting para pemain nggak ada yang cedera gitu ya di pertandingan kali ini. Tapi alhamdulillahnya Persib masih bisa menang, karena mau Persib mau Persija pokoknya dua-duanya pasti latih banget pertandingan kemarin itu gitu ya. Tapi kan lebih mending capek tapi menang gitu ya daripada capek tapi kalah. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih.